A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi azamain. Sahabat Marim rahimakumullah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu Nabi Allah yang diberi kelebihan ketampanan luar biasa. Dalam riwayat, ketampanan itu pula yang membuatnya banyak digandrungi wanita. Disinilah akhlak Nabi Yusuf alaihissalam terbukti benar-benar karimah. Dia mampu menolak segala godaan meski harus dipenjara. Kelebihan Nabi Yusuf telah tampak sejak kecil. Dia adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam, 12 bersaudara. Selain tampan dan cerdas, kelebihan itu yang membuat saudara-saudaranya iri dan dengki. Suatu ketika, Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Oleh Nabi Yakub, mimpi itu ditakwilkan sebagai tanda kenabian Yusuf. Karena itu, tanda-tanda ini pun harus disembunyikan demi melindunginya dari orang-orang yang berniat jahat. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua sujud kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 4. Namun rupanya ketampanan dan kelebihan Nabi Yusuf itu membuatnya tak luput dari niat jahat saudaranya. Suatu hari Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri dan diselamatkan oleh kafilah yang melintas. Kisah ini terabadikan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 19 yang artinya, dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yusuf ayat 19. Musafir tersebut kemudian membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya sebagai budak. Nabi Yusuf dibeli salah seorang Al-Aziz, bangsawan Mesir. Setelah Nabi Yusuf tumbuh dan berkembang, aura ketampanannya semakin memancar. Parasnya yang tampan membuat istri majikannya, Zulaikha, tergoda. Suatu ketika, istri majikan Yusuf menggodanya. Saking tak tahannya, Zulaikha sampai mendatangi Yusuf sehingga keduanya berada dalam kamar yang sama. Di dalam kamar itu, secara terbuka, Zulaikha tersebut menggodanya dengan berbagai cara. Nabi Yusuf yang menolak akhirnya memilih pergi. Namun Zulaikha menarik bajunya dari belakang hingga robek. Penolakan Yusuf ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 32. Dan sesungguhnya aku, Zulaikha, telah menggoda dia, Yusuf, untuk aku tundukkan dirinya, akan tetapi dia menolakku. Di sisi lain, Zulaikha mengadu kepada suaminya yang menyebut bahwa Yusuf telah menggodanya. Berkat adanya seorang saksi dan tak ada bukti, Yusuf tak jadi dihukum. Namun, peristiwa ini kadang viral ke seantero Mesir kala itu. Kondisi ini membuat Zulaikha marah dan risih. Dia ingin agar orang-orang, terutama wanita, memaklumi kenapa ia sampai tergoda oleh pesona ketampanan Nabi Yusuf. Suatu hari, Zulaikha mengundang banyak wanita bangsawan ke rumahnya untuk jamuan makan. Sontak tamu-tamu perempuan itu terperanggah saat Nabi Yusuf berjalan di depan mereka.
Para tamu yang melihat ketampanan Yusuf itu membuat hati dan pikiran dibuat kagum dan terlena. Saat itu, para wanita itu tengah memegang pisau untuk mengupas buah. Saking kagumnya mereka sampai tak sadar telah mengiris jari-jarinya. Pada akhirnya, Zulaikha mampu membuktikan siapapun wanita yang bertemu dengan Nabi Yusuf akan jatuh cinta. Sementara Nabi Yusuf sendiri kemudian tetap dipenjara dan baru dibebaskan ketika muncul masalah di kerajaan Mesir. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.